Balik lagi teman-teman, assalamualaikum, semoga dalam keadaan sehat semua. Di tayangan ini Uni akan berbagi satu resep sop ayam dengan rasa yang sangat gurih kuahnya dan juga sangat-sangat segar. Tapi ini dengan cara bumbu iris, jadi nggak ada bumbu halus di sini. Gimana cara dan langkahnya ikuti terus tayangan ini ya. Langsung aja yang pertama yang perlu disiapkan yaitu ayam. Nah di sini Uni pakai ayam satu potong aja dada ayam. Jadi teman-teman boleh pakai ya bagian ayam lainnya. Nanti di sini disarankan potongnya kecil-kecil biar nanti lebih gampang matangnya dan juga hasilnya pasti lebih banyak nantinya. Nanti setelah dipotong di sini tambahkan satu aja bawang putih, boleh dicincang, boleh parut seperti ini, tapi Uni sarankan diparut agar nanti bumbunya lebih masuk ya ke dalam ayamnya juga. Dan ditambahkan sedikit aja garam, lalu diaduk merata seperti ini dan diamkan kurang lebih 10 menitan aja udah cukup atau selama proses memasak. Kemudian siapkan yaitu sayurannya. Di sini Uni pakai wortel, kurang lebih 1 buah wortel aja. Nanti boleh dipotong-potong sesuaikan dengan selera. Lalu nanti disisihkan dan selanjutnya juga di sini yang dibutuhkan yaitu sayurannya kentang ini secukupnya juga. Nanti silakan teman-teman potong. Nah, di sini Uni potongnya sama dengan wortel agar nanti lebih cepat matangnya juga ya. Jadi kita nggak butuh waktu lama. Untuk sayurannya boleh ganti dengan sayuran lain yang sekiranya cocok untuk sop ayam ini. Nanti setelah dipotong-potong pindahkan ke wadah. Kalau untuk kentang sebaiknya nanti direndam dulu ya dalam air biar nanti warnanya tetap bagus. Kemudian siapkan, nah di sini Uni pakai bawang bombay, boleh pakai 1 bonggol ukuran kecil atau setengah bonggol aja. Nanti dipotong-potong dan dicincang kasar aja untuk bawang bombaynya. Yang nggak punya bawang bombay silakan nanti di skip, jangan ganti bawang merah ya, lebih baik di skip. Nanti setelah itu kita siapkan juga di sini yaitu bawang putih. Bawang putihnya boleh pakai lebih agak banyak ya karena ini ada ayam, jadi biar nanti aromanya juga amisnya hilang. Jadi pakainya 4 siung ukuran besar atau yang lebih kecil pakai 5 siung. Nanti dicincang halus seperti ini. Lalu berikutnya juga yang disiapkan yaitu jahe. Uni sarankan pakai jahe, tapi kalau nggak punya ya di skip nggak apa-apa juga. Cuma lebih enak ada jahe di sini. Nanti jahenya boleh secukupnya aja, kurang lebih 3 cm aja. Nanti diiris tipis-tipis atau nanti dimemarkan. Lalu daun bawang atau bawang daun secukupnya aja, nanti diiris tipis-tipis juga. Kemudian siapkan juga di sini yaitu seledri. Nah, seledrinya ini secukupnya aja. Ini pakai 2 batang seledri, nanti dipotong tipis-tipis saja. Kemudian selanjutnya juga setelah seledri ini yang kita butuhkan yaitu wortel. Ini option. Wortelnya nanti ini secukupnya aja, boleh pakai setengah buah wortel atau mau yang lebih banyak juga nggak apa-apa ya. Nanti ini diparut agar nanti warna kuahnya lebih bagus. Jadi teman-teman ini yang nggak mau wortelnya diparut sebenarnya juga nggak masalah nantinya. Cuma mungkin warna kuahnya agak sedikit berbeda. Lalu selanjutnya panaskan minyak secukupnya, nanti goreng dulu ayamnya. Di sini Uni goreng dulu ayamnya tapi tidak sampai matang ya. Nanti bagian luarnya udah mulai berubah seperti ini. Ini membuat nanti kuah kaldunya juga lebih enak dan jauh nanti amisnya berkurang. Nanti kalau udah silakan diangkat ayamnya dan kemudian dengan minyak yang sama tumis dulu bawang putih. Nah, untuk menumis bawang putihnya wajib sampai tercium wangi dulu. Setelah tercium wangi boleh teman-teman tambahkan yaitu bawang bombay, lalu jahe serta wortel dan juga daun bawang. Nanti semuanya diaduk ini. Nah, ini diaduknya jangan sebentar ya. Tunggu sampai aromanya semuanya menyengat keluar, nanti biar air atau kaldunya juga pas kita makan itu lebih enak nantinya. Jangan sebentar langsung ditambahkan air, itu rasanya aromanya nanti jauh berkurang. Nah, di sini Uni tambahkan satu aja yaitu kaldu bubuk. Teman-teman boleh pakai yang jenis apa aja ya kaldu bubuknya. Lalu semuanya dimasak lagi. Tunggu setelah aromanya menyengat dan tercium wangi. Lalu setelah itu teman-teman tambahkan air. Untuk takaran airnya menyesuaikan dengan banyak bahan yang teman-teman gunakan.
Nanti setelah air ditambahkan, langsung teman-teman tambahkan yaitu ayam yang telah kita goreng tadi. Nanti masuk semua. Lalu tambahkan juga di sini merica bubuk, ini secukupnya aja. Dan berikutnya setelah ini boleh teman-teman tutup dulu ya wajannya. Jangan lupa juga tambahkan sedikit aja garam atau secukupnya aja garam, atau yang mau pakai penyedap lain silakan ditambahkan. Nanti selama proses ditutup, lalu nanti kalau udah mulai setengah matang atau 3/4 matang ayamnya, boleh teman-teman tambahkan dulu sayuran yang lebih lama matangnya. Nah di sini Uni tambahkan pertama yaitu kentangnya dulu, lalu tambahkan juga 1 lembar daun salam, nanti dimasak semua sambil ditutup. Nanti dikira-kira boleh dicek dulu ya untuk baik kentangnya kalau udah mulai agak mateng tapi nggak terlalu mateng ya. Lalu setelah itu boleh teman-teman tambahkan wortelnya, karena kalau kentang ayam itu kalau mentah kita nggak bisa makan. Tapi kalau wortel mentah pun kita bisa makan ya. Lalu di sini Uni tambahkan buat punya minyak ayam atau minyak ayam bawang atau minyak bawang, silakan tambahkan agar nanti rasa kuah kaldunya ini lebih enak. Nah di sini Uni tambahkan sedikit aja perasan jeruk nipis buat yang mau rasanya lebih segar. Ini option ya. Tapi jangan terlalu banyak juga karena kalau terlalu asam juga kurang enak kalau menurut Uni. Setelah itu dimasak lagi semua, tetap ditutup wajannya. Lalu nanti kalau udah mulai menyatu semua bahan ini silakan koreksi rasa. Pastikan dulu garamnya sudah pas, dan juga di sini cek untuk ayamnya apa udah matang. Kalau dirasa nanti udah benar-benar matang ayamnya, teman-teman boleh tambahkan yaitu daun seledri yang kita potong-potong tadi. Matikan apinya ya. Lalu setelah itu boleh yang mau lagi tambahkan sedikit aja tomat. Ini tomatnya yang dipakai cuma bagian kulitnya aja, jadi buat bijinya nggak dipakai. Nanti dimasak, maksudnya diaduk sebentar dalam keadaan api mati. Setelah itu langsung teman-teman pindahkan ke piring saji. Ini sangat cocok ya buat anak-anak di rumah, dan juga lagi flu batuk ini sangat dianjurkan untuk sop ayam. Nah seperti ini ya hasil akhirnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga habis. Assalamualaikum.